92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Ladies Talk lagi seru-serunya Sobat Maestro ya. Lagi menggali sesuatu yang mungkin kalau di radio lain nggak boleh digali ya. Tapi kalau di Radio Maestro boleh ya kan. Benar, soalnya ini akan membuat hubungan kita dengan pasangan jadi lebih kayak cinta pertama lagi lah gitu. Banyak micin kayak seblak ya. Iya, jadi pertanyaan aku adalah, yes, apakah si laki-laki waktu lagi di zaman pacaran yang 30% cari diri perempuan lain dengan FWB itu, lalu di pernikahan juga masih ada melakukan itu? Iya, jangan melakukan amit-amit gitu ya. Ada desire itu juga nggak sebetulnya? Soalnya kan karakter tidak berubah ya. Lu nanya ke siapa dulu nih? Waduh. Cici nanya ke siapa dulu? Pasti ke bapak-bapak kan nanyanya. Oh iya dong, bapak-bapak. Yang bapak-bapak lah yang jawab lah. Kalau gua sisi dunia. Yang putih kebanyakan kayaknya. Sisi dunia. Bang, siapa dulu nih? Sok dunia dulu nanti tinggal dikudusin sama yang putih. Ya udah sok. Gua jawab dua sisi. Kalau gue dulu ya. Kalau aku sih gitu ya, Sobat Maestro, sebetulnya kalau di pacaran iya, gue sangat mencari itu gitu karena ya balik lagi, aku adalah laki yang nggak mau rugi, ogah rugi lah ibaratnya kayak gitu ya. Nggak mau, bukan ogah rugi sih, kayak nggak mau sendiri, intinya sih di situ. Waduh, beres gitu ini ya. Semua cewek-cewek Ricky WA kita deh. Aku dulu pernah jadian gitu, gitu semua WhatsApp mati lo. Terus nggak mau sendiri, intinya sih satu di situ. Nah makanya gua termasuk laki yang punya teman cewek banyak. Bahkan sampai sekarang kalau lihat si Instagram gue ya, mostly cewek, lakinya itu paling bisa dihitung lah gitu. Tapi apa ya itu mungkin dari pertemanan yang di masa lalu ya. Nah cuman kalau sekarang sih itu tadi karena ada campur tangan Tuhan dan lain hal sebagainya. Jadi sebetulnya iya di satu sisi gue ngerasa gue udah puas kan itu di masa gue muda gitu, dan gue nggak mau ngebawa yang buruk ini ke jenjang pernikahan karena gue tahu ya mungkin gue juga dulu punya cerita atau mungkin lihat-lihat dari keluarga gue atau apa segala macam, dan gue rasa itu nggak benar dan bikin satu pasangan sakit hati, tersakiti lah gitu. Nah gue nggak mau itu terjadi di gue gitu sih sebetulnya, dan aku makanya menghindari itu. Tapi desire itu tetap ada. Desire itu tetap ada tapi tidak gue pelihara Ci. Tidak dihidupi gitu ya. Tidak gua hidupi gitu loh. Enggak gua. Jadi misalnya nih, saya pergi mulu nih, gua pengen pergi sama siapa ya? Itu kayak muncul gitu. Ada gitu. Tapi itu gua redam semuanya. Jangan, kerjaan bikin istri banyak. Gitu. Oke. Cicilan banyak. Nah, itu jadi cicilan banyak. Berarti ya. Berarti enggak kita sih, suruh aja para. Kalau gue lebih takut dosa, dan gue lebih kayak gue ngeri aja gitu loh. Gue takut itu akhirnya kalau gue pelihara itu akan berkepanjangan dan itu akan ngaruh ke kehidupan gue sendiri, ngaruh ke kehidupan keluarga gue, ke anak gue pun juga gue rada ngeri sih begitu. Kan Ki justru lebih takut loh kalau lu udah ada desire, nantinya kesananya bisa lu lakuin. Nah betul Ci. Gua juga punya ketakutan itu, tapi itulah tugasnya, makanya gua kayak ikut Ladies Talk, gua kerja di Radio Maestro, ya kan? Supaya gua bisa mengerem itu semua gitu. Maksud gua, dunia memang menawarkan banyak hal yang bikin sisi daging lu itu puas sih gitu. Tapi ya ini juga sedikit kesaksian juga buat ladies sama Sobat Maestro. Gua ngerasa, gue sering zaman dulu waktu gue zaman kuliah gitu, ada sisi di mana gue ngerasa ada hal yang kurang dalam diri gue. Secara daging dunia itu gue udah kayak puas banget gitu. Tapi ada sisi yang gue kayaknya nggak bisa puas. Dan itu bisa gue selesaikan ketika gue ketemu Tuhan. Itu langsung lengkap hidup gue gitu. Dan semakin itu gue isi banyak ya, sisi Tuhan ini, sisi rohani ini, semakin gue isi, gue semakin bahagia gitu, gue semakin damai. Ibaratnya kalau gue meninggal nih, itu kayaknya damai banget gitu, kayak ya udah gitu. Seperti itu sih. Jadi ada part di situ ya, gue nggak tahu, mungkin itu karena Tuhan juga yang merubah gue pada akhirnya.
gitu. Dan itu pengen gue tetap terus pelihara. Tapi gue ya itu tadi, memang manusia kan kadang kesandung ya gitu. Tapi kan begitu kesandung gue nggak goblok gitu kan, masih bisa berdiri lagi kayak gitu. Kirain mau kasih pembenaran Bapak. Tapi gue lebih pikir gini. Nah, si cewek gue, kenapa bisa jatuh tapi ibaratnya gue bisa kenapa bisa kesandung tapi nggak jatuh, tapi gue masih bisa tetap menjaga itu semua karena gue punya lingkungan yang benar. Setuju gak sih? Kalau LK brengsek, gue rasa Oh gitu Pak. itu cycle bisa dianggap yang misalnya tadi 30% itu kan misalnya karena misalnya kan Ricky udah misalnya sama cewek yang A misalnya kan gitu. Terus kan yang nggak bisa nemenin nonton film, nonton bola kan. ya Kan misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai kan. 30% misalnya kosong berarti kan misalnya gitu kan. Nah, yang kekosongan bisa berbahaya juga kalau misalnya kita nggak hati-hati yang tadi diomongin kan. Dan istilahnya kalau misalnya dari yang 30% itu jadi keluar desire, dipupuk, itu pun juga bisa jadi berakibat misalnya ya itu kan bisa jadi TTM itu, dan Betul. itu berlaku kalau di sebelum nikah ataupun sesudah nikah juga pasti, apalagi sesudah nikah ya, banyak misalnya yang udah 24 jam misalnya kan bertemu gitu. Terus gitu satu pasangan misalnya pengen misalnya lu menuhin dong misalnya kepengen gua misalnya kan apa yang gua harapin misalnya gitu kan, harapannya ini gitu kan, misalnya tapi gua nggak dapet dari lu, terus gitu bisa nyari ke yang lain misalnya kan ternyata pas ada ketemu orang nih deket misalnya gitu, terus gitu ternyata orang itu kan bisa juga ngisi kosongan kita gitu kan. Itu gimana nih Jos, Indria, pernah nggak ada kayak kasus-kasus gitu kayak misalnya 30% kekosongan seperti Pak Produser? waduh. Nah, kalau masalah kekosongan segala macam itu terjadi, sebelum itu apa maksudnya? sebelum kekosongan itu terjadi, itu sebenarnya ada satu highlight yang kita perlu tahu, bahwa setiap pria dan wanita itu punya emotional needs. Jadi selain 5 bahasa kasih yang kita perlu tahu, kita itu husband and wife, kita itu punya emotional needs yang perlu dipenuhi sama pasangannya. Jadi kalau emotional needs ini jarang banget dibahas di mana-mana, but kita bersyukur di sisi itu kebetulan kita yang ngajar soal si emotional needs ini. Contoh, kalau laki-laki itu punya 5 emotional needs. Yang pertama itu, aku share sedikit aja ya, admiration. Jadi laki-laki itu sangat perlu di-admire. Ketika dia nggak di-admire sama istrinya, dia akan mencari itu di luar, si 30% tadi itu. Nah, yang kedua, pria itu, suami itu memerlukan attractive spouse, pasangan yang menarik. Jadi ketika suami melihat istrinya akan menarik, dia akan mencari keluar. Yang ketiga itu seks. Ketika si istri nggak bisa memenuhi part itu di rumah, dia akan cari jajan ke tempat lain. Nah, yang keempat, recreational friend. Mungkin ini yang tadi Ricky bilang ya. Jadi istri itu mesti tahu bahwa pasangan itu, suaminya itu perlu teman rekreasi, perlu teman nonton, perlu teman buat naik sepeda, perlu teman buat jalan pagi. Ya, tergantung hobinya. Nah, ketika istri nggak tahu itu, dia akan mencari dari luar. Nah, yang terakhir itu domestic support atau jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Ketika dia pulang ke rumah udah rapi, anak-anak udah semua beres. Ketika dia nggak temuin itu, dia akan cari di domestik, dia akan cari tempat lain. Dia nggak betah lah, intinya jadi dia nggak betah di rumah, makanya dia jarang pulang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang pria perlu. Jadi istri itu sebelum menikah pastiin tahu emotional needs-nya pria itu apa? Yang utama. Jadi sebenarnya ini sama seperti bahasa kasih, dia punya 5, tapi kalau bahasa kasih kan yang tadi give sama word segala macam itu berlaku universal. Tapi kalau yang ini pria beda, wanita beda. Jadi tapi mereka punya level yang beda-beda. Jadi kalau aku yang pertama admiration, yang kedua attractive spouse. Jadi aku suka banget Indri kalau tampil cantik, dandan, nggak yang lusuh gitu kayak gitu. Nah, beruntungnya thanks God-nya dia tahu apa yang jadi emotional needs. Makanya dia sangat-sangat berusaha memenuhi itu. Karena
memang kalau itu nggak dipenuhi, ada kecenderungan si suami atau istri akan mencarinya di tempat lain. Yes. Jadi itu kan seperti kayak suatu kelaparan dan kehausan. Emosional itu jadi kayak sesuatu yang harus kita, namanya needs ya. Needs itu harus dipenuhi kan. Nah kalau nggak dipenuhi, dia akan berusaha cari ke tempat lain. Memang sesuatu itu nggak dibenarkan. Nggak ada yang membenarkan hal itu. Betul. Tapi bisa dimaklumi. Tidak dibenarkan, tapi bisa dimengerti. Maksudnya Ya. kita ngerti kenapa alasan dia selingkuh, kenapa alasan dia cari itu ke tempat lain, karena nggak dipenuhi. Sama istrinya. Tapi nggak dibenarkan, hal itu nggak dibenarkan. Tapi kita tahu akarnya. Oh ternyata istrinya atau suaminya nggak memenuhi nggak memenuhi emotional needs dia. Dan itu sangat-sangat membuka kesempatan buat iblis untuk bisa mendatangkan pelakor, mendatangkan yang lain-lain gitu. Sebenarnya akarnya dari situ, makanya kita harus tahu akarnya dulu. Tapi kalau mau bahas emotional needs mungkin perlu episode berikutnya karena banyak banget. Jadi ada seru. needs pria, ada emotional needs wanita. Wanita nanti punya emotional needs-nya juga. Ketika dia nggak Beda, dapat- itu beda. Beda. Jadi kalau perempuan itu ada yang emotional needs-nya. Contoh kalau aku tuh honesty, kejujuran. Jadi buat aku tuh perlu banget honesty. Ketika aku nggak dapetin itu, nah emosionalnya tuh terganggu gitu. Bisa kayak, wah gimana nih gitu. Misalnya dia kadang-kadang suka pergi keluar kota. Terus udah gitu, dia tuh kalau udah pergi keluar kota, dia kadang-kadang kan dia ngorder pergi keluar kota. Nah dia tuh suka pulang malam apa segala macam, dan kadang-kadang cerita yang 3 hari itu dijadiin 1 hari. Nah sementara aku tuh perlu detail banget tuh, dari hari pertama ngapain aja, sama siapa, kemana, ketemu siapa. Nah honesty itu buat aku penting banget. Ketika itu nggak dipenuhi, itu buat perempuan, buat aku pribadi itu akan mengganggu secara emosional. Nah jadi ada emotional needs pria, ada emotional needs wanita, dan hal yang perlu kita tahu highlight banget adalah kalau kita lihat bahwa ketika emotional needs ini tidak terpenuhi, ini tuh akan membawa kepada perceraian. Jadi kita banyak banget yang kita temuin case-case di lapangan yang waktu kita ngobrol, kita konseling, ternyata emotional needs-nya nggak terpenuhi. Karena sejauh ini itu yang kita tahu bahwa pasangan itu paling, kalau bahasa kasih mah saya tahu lah, bahasa kasih saya tahu, kasih saya tahu. Itu umum banget, general banget. Tapi emotional needs ini yang sangat dalam, yang menyentuh ke emosinya masing-masing. Jadi ini harus dipenuhi banget. Itu sih ya. Cuman kan nggak banyak ya pasangan-pasangan yang mau mempelajari soal kayak gitu ya. Apalagi menurut aku si para pria yang ingin dihormati itu kayaknya kalau diajakin ngebahas soal kayak gini kayak apa sih, nggak penting banget. Ini kan nggak mendatangkan duit juga gitu ya. Sementara kan dia kan fokusnya ke duit ya buat keluarga gitu kan. Nanti kalau misalkan si cewek kekeh gitu ngomongin kayak gini, talk to my hand gitu kan. Ya itu yang ada di otak lu, di kepala lu. Sebetulnya nggak juga. Oh ya, betul ya. Iya. Tapi ya itu kan pada akhirnya itu jadi kayak itu nggak sih, kayak apa ya, semacam persepsi nggak sih? Dari cewek maksudnya? Iya, dan cowok juga gitu. Gua rasa sih kayaknya komunikasi sih pada ujung-ujungnya, ya nggak sih? Maksudnya Kenapa nggak lu sampein gitu aja? Semacam itu, karena laki pun akan berpikir demikian gitu. Kayak misalnya nih pulang malam. Tapi kan endurance kan beda-beda, Ki. Iya betul sih, benar juga sih. Tapi ya nggak tahu ya. Cuman kalau kata gue kayak perlu diomongin gak sih yang kayak gitu? Sebetulnya perlu sih, maksudnya. Cuman kayak harus disampaikan juga kali ya. Yes. Iya nggak Perlu sih? banget. Sebenarnya kalau nggak disampaikan, kalau sampai nggak disampaikan, jadi kita menebak-nebak juga gitu kan ya. Kalau sebagai istri, misalnya kayak tadi udah dijabarin nih sama Indria, udah dijabarin ada ini sekian ada emotional needs-nya cowok tuh segini. Kita mikirnya kayak, terus gue harus menuhin semuanya. Wah, gue harus berubah jadi Gal-Gadot dulu nih baru bisa gitu kan, istilahnya begitu. Kalau gue sih tadi Indria ngomong gitu juga, kalau gue jadi si George, man, do I have really to tell you the details gitu 3 hari siapa aja, jam berapanya, gitu gila kali gue gitu ya. Tapi kan banyak pisan pasangan-pasangan akhirnya bisu aja gitu, akhirnya nggak mau nanggepin gitu, tau nggak?
Tapi enggak, Tin. Tadi yang dibilang sama Indria kan butuh detail gitu ya. Indria butuh detail. Mungkin buat cowok yang lain itu teh malas banget gitu ya. Harus nyeritain hari Senin gue teh pergi ke sini sama si A udah gitu tuh di jalan begini begitu ya. Nah gue tuh sama kayak Indria. Kalau suami gue pergi keluar kota, gue juga pengen dia tuh cerita gitu kan, sampai makannya apa gitu ya, tidurnya gimana gitu ya, hotelnya enakan enggak gitu ya, kayak gitu. Tapi nah dulu tuh Christian tuh nggak terbiasa cerita detail, Tin. Tapi karena gue menuntut ya, dalam tanda kutip menuntut, karena gue terbiasa detail, lama-lama dia terbiasa. Jadi kalau kata gue, kalau misalnya si komunikasinya jalan ya, siang tadinya nggak terbiasa karena kitanya menuntut, dianya lama-lama aja jadi gua nggak nanya, dianya gua kesini dulu ya, dia ini gua makan ini aneh loh, misalnya dia jadi laporan ya. Iya, yang gua belum pernah. Maksud gua bukan gua mau memantau dia sepanjang hari ya, cuman itulah yang membangun komunikasi di saat kita lagi bareng gitu. Itu kayak lebih takut ke lu nggak sih, Cifang? Takut gimana? Itu mah Takut gimana? Saya sampai Bapak jadi kok air Christian. mata, Ki. Keluar air mata. Lagi nonton belum bagaimana? Takut kenapa? Kayaknya Bapak Christian lebih takut kepada istrinya, makanya langsung, aku harus lapor. Enggak, sembarangan. Nah, itu lu seujon. Kamu nggak tahu perjalanan seram saya berapa puluh tahun ini. Iya. Guanya juga jadi terbiasa gitu. Kalau guanya lagi pergi juga, pasti gua ngomong, gua udah sampai sini ya, gua mau jalan. Tapi lu jadi seneng gitu nggak, Ibu Fang? Jadi lebih seneng gitu, atau maksudnya ya jadi seneng gitu atau gimana sih? Iya sih, karena maksudnya ya, biar kita tuh nggak hilang Buat kontak. dia kan jadi kayak feeling safe, tau nggak? Iya, Kayak kan, biarpun dia di luar kota, sampai misalnya dia luar pulau pun ngerasa deket karena tetap nyambung gitu, tau nggak? Tetap nyambung. Nah, Ya, gue mau nanya buat kita gitu ya, buat kita. Kita pertanyaannya banyak ya. Bener. Aku boleh nanya duluan gak sih? Aku dulu. Ya udah, sok itu dulu lah. Sok aku dulu deh. Agak. Enggak, jadi ini kan kalau misalnya kita lihat dari sini ya, kalau kita lihat dari contoh Indria sama George, udah gitu Cifang sama Ko Christian, ini kan satu pihak istilahnya minta tolong gitu ya, gue tuh perlu nih dikasih kabar sama lu gitu kan. Nah, pihak yang lainnya tuh ngasih gitu kan, ngasih, oh yaudah deh, gue berubah deh, oh yaudah deh, gue berusaha untuk mengerti nih istri gue suka ada hasil ya. Ada hasilnya. Gimana kalau misalnya justru malah menimbulkan konflik gitu loh, karena satu pihak ya aku mah nggak seneng diginiin gitu, aku mah nggak seneng misalnya ngirim kabar, menurut aku nggak perlu misalnya gitu. Nggak ada agreements ya. Ya, misalnya kalau gitu kan, apakah kalau ngobrolin tentang emotional needs ini masih tetap penting harus diobrolin, atau mendingan udah deh daripada nanti jadi konflik sama suami nggak usah gitu. Aja deh. Kalau kata Indria gimana nih kalau kayak gini? Kalau menurut aku itu lebih ke win-win solution sih, maksudnya dua-duanya tuh harus dapat masing-masing terpenuhi. Kayak misalnya kalau aku lihat tadi, kalau Ricky mungkin kalau nggak ada yang nemenin nonton sepak bola, dia cari ke tempat lain. Nah mungkin emotional needs-nya Ricky itu recreational friend. Mungkin ya, tapi kan mesti dicek lagi. Nah, jadi kalau aku sih emang dulu juga awal-awal buat George itu struggle banget ya, buat dia tiap keluar kota. Hari ini aku ketemu si Enci A umurnya sekian, aku makan sama si Enci B, dia juga struggle banget awal-awal, struggle. Bahkan aku suka nanya, si Encinya mukanya kayak siapa, rambutnya gimana? Aku tuh capek Indria kenapa? Indria sama banget sih sama gue. Oh, luar biasa. Aduh, Mut. Buat dia kan struggle banget ya, awalnya buat dia struggle. Bahkan aku sempet tanya, hotelnya, kasurnya gimana, kamu boboknya gimana, aduh pokoknya apa sih gitu. Kadang-kadang aku minta videoin, coba lihat dong, pengen lihat dong gitu. Tapi kalau George mau sih, but ini kita perlu tahu, maksudnya aku tahu itu ini kestabilan negara. Itu yang dia kan belajar banget. Dia belajar buat memenuhi emotional needs aku. Tapi di sisi lain, aku tuh belajar banget buat memenuhi emotional needs-nya dia, yaitu admiration. Dia itu suka banget di-admire. Sementara aku itu lahir dari keluarga yang even gak pernah dipeluk, even gak pernah dipuji, even gak pernah dibilang good job, even gak pernah dikasih apresiasi. Jadi buat aku struggle banget buat bilang,
good job George, itu struggle banget karena aku nggak lahir dari keluarga yang dipuji-puji, nggak lahir dari keluarga yang dipeluk, nggak ada tuh. Jadi kita tuh awalnya sama-sama struggle. Jadi dia itu struggle buat memenuhi emotional needs aku juga struggle buat memenuhi emotional needs-nya George. But ini kan win-win solution banget. Jadi kamu emang suka banget di admire, ya udah aku belajar buat mengapresiasi semua hal, even hal kecil yang dia kerjain. Nah dia belajar buat nyeritain even hal apapun yang kecil yang dia bisa ceritain. Kayak gitu sih. Jadi mungkin win-win solution dua-duanya harus dapetin. Kamu emotional, kamu seneng banget secara emosional kalau diapain sama pasangan. Nah itu mungkin dua-duanya perlu ngobrol, perlu tahu supaya dua-duanya bisa terpenuhi. Nggak fair ya kalau yang satu terpenuhi, yang satunya enggak, kan nggak fair. Jadi kan kayaknya life harus saling memenuhi emotional needs masing-masing sih. Nah, mantap. Gimana? Oke. Ya timing juga penting sih. Maksudnya kalau kita lagi mau ngobrolin emotional need nih, baru denger nih sekarang, wah emotional need sih baru denger lagi mau terus tiba-tiba nih suami kita pulang atau istri kita lagi pulang capek banget, habis macet-macetan di jalan, terus akhirnya kita langsung kopain dia dengan, kamu tahu nggak, aku tuh punya 5 bahasa kasih yang kamu harus penuhi ya. Kayaknya langsung emosi itu yang ada, bukan emotional need terpenuhi, emosi yang ada. Jadi kayaknya memang harus cari timing yang tepat. Ya kalau lagi ke Bali, lagi di pinggir pantai, sunrise, terus kita ngomong, aku tuh punya emotional need sebenarnya, yang aku pengen banget, aku happy banget kalau kamu bisa penuhi itu. Kayaknya sweet banget dan pasti beda responnya gitu. Nah, satu tips buat komunikasi adalah kalau kita mau minta sesuatu nih dari pasangan kita, jangan kita istilahnya jangan kayak kita menuntut. Tahu nggak sih menuntut? Menuntut itu kayak lagi ngomong, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu, kamu tuh harus begini, kamu kok begini, kamu tuh begitu. Semuanya dimulai dari kata kamu. Coba ganti kata kamu itu jadi kata aku. Aku tuh seneng banget kalau lagi jalan-jalan di mall, kamu pegang tangan aku. Aku seneng banget kalau aku lagi ngomong, kamu tuh lihat mata aku. Aku tuh seneng banget kalau aku lagi capek, kamu bantu cuci piring. Itu keterimanya beda banget. Dibanding sama, Setuju. kamu tuh nggak pernah cuci piring ya, kamu tuh nggak pernah pegang tangan aku ya, kamu tuh nggak pernah lihat mata aku kalau lagi ngomong. Nah itu beda banget. Simple thing sebenarnya itu works. Ya, jadi mari mulai ganti kata kamu jadi kata aku. Aku tuh butuh ini. Aku tuh butuh dihargai, aku tuh seneng banget kalau kamu begini. Nah, itu kayaknya simple tips, simple things, tapi it makes a big difference. Mantap. Iya. Seperti sebuah tips bagi para pria yang ingin menjadi womanizer. Itu Nggak bener. Nggak, tapi itu tips itu benar banget sih gitu ya. Karena ya sebuah perkataan memang luar biasa lah ya kalau disusun dengan rapi dengan kuasanya itu benar-benar. Sementara ya sadly speaking sih kalau di yang wilayah gue itu sih para istri saya itu kebetulan jadi lagi pada kayak males buat mengungkapkan, males buat membahas atau diskusi gitu sama si para suaminya tuh, karena si para suaminya itu cenderung kayak mendiskreditkan the needs gitu, tau nggak, bukan eagerness, urgensinya gitu, dianggap nggak urgent gitu buat mereka. Itu gimana sih caranya waktu lagi dulu George bisa sampai demi ketertiban demi keselamatan umat bernegara gitu ya, udah deh gua mau ngelakuin itu deh gitu. Itu how bisa begitu? Ditodong pistol kayaknya kemarin. ditembak ini loh. Sedih amat. Badan nih, ini lagi tengah badan, nggak tahu ya dia ngelakuin apa di bawah ya. Dia pisaunya, macam-macam. Enggak. Cuman ya memang benar sih. Beberapa orang memang merasa bahwa ini bukan hal yang urgent, bukan hal yang jadi priority.
memang nggak mudah untuk menyadarkan seseorang bahwa Terutama suami suami terutama ya, bahwa sesuatu hal itu urgent, sesuatu hal itu priority gitu. Tapi I think kalau misalnya yang tadi Indri bilang win-win solution, terus diomongin dari hati juga, terus maksudnya dengan kemasan yang baik juga, kayaknya respon suami bakal beda. Gitu sih. Dan dengan kemasan yang baik. Oke. Terus. Dan kebanyakan juga istri nih ya, kebanyakan ya karena kan ini tadi ngomongin soal suami dan istri. Maksudnya istri yang minta si suaminya punya urgensi yang sama. Nah biasanya si istri itu selalu kemasannya jadi kayak nuntut, jadi kesannya kayak minta terus, pokoknya gue pengennya ini, pengennya itu, pengennya itu, pengennya ini gitu. Nah, benar. Kenapa enggak kita ganti dulu? Maksudnya kita tahu si suaminya senengnya apa, emotional needs-nya apa. Kita penuhi dulu, kita ngobrol, kita omongin sesuatu yang dia seneng, sesuatu yang dia kayak mancing lah ya, kita pancing dulu, terus akhirnya setelah dia udah oke, hatinya udah happy, udah seneng. Kalau enggak kan katanya the best way to enter a man's heart is through his stomach, melalui perutnya kan. Ya udah masakin aja sesuatu yang enak sampai dia kayaknya aduh enak banget, seneng banget, baru diajak ngobrol kayak gitu-gitu ya. Wah, beda banget gitu. Jadi, saya udah merasa terjebak ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain soalnya saya nggak bisa masak. Sekarang udah ada GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Nah, disebutin tiga-tiganya Bapak. Dia sebut merek. Untung YouTube ya. Iya benar. Aku nggak di-endorse sih, aku nggak di-endorse. Kalau ada yang mau endorse juga boleh. Iya benar. Oke. Jadi ya banyak cara, cuman maksudnya kita yang sebagai istri kan kita yang tahu kita sebagai istri ya. Suami Pak. Treat your husband gitu. Oh oke. Sip. Apalagi Citin? Itu masukan yang bagus. Tapi buat teman-teman yang dengerin Lady Talk, semoga bisa dilakuin ya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Bapak mungkin ada pertanyaan lagi? Apa saya? Ya kalau gue sih kayak tadi ya apa ya? Ya gue jadi ingat sebuah buku yang dulu gue baca sebelum nikah tentang menikah itu Harry bunuh Potter. diri kan. Harry Potter. Aduh susah. Jadi apa ya? Dulu itu sorry mati ya tadi ya. Iya. Low bat soalnya. Okay. Jadi dulu itu gue pernah baca buku kalau menikah itu sama dengan bunuh diri. Itu artinya tuh kayak kita bukan ngebunuh diri, literally bunuh diri sih. Lebih ke kayak ini apa tuh namanya matiin ego sih, lebih kayak gitu ya. Nah kalau tadi ada emotional needs, gue rasa ya itu memang semua orang kayaknya harus tahu soal itu, dan menurut gue juga itu kayaknya harus dibahas sesi tersendiri sih ya nggak sih ladies? Karena menurut gue itu penting banget karena nggak semua orang tahu tentang hal itu dan nggak semua orang mau tahu dan mau berkorban untuk hal itu gitu. Kayak tadi ya misalnya ada laki yang gue seneng banget sebenarnya dimasakin, tapi misalnya lakinya dapat istrinya kayak Elke nggak bisa terlalu banyak masak misalnya gitu, tapi siapa? Iya misalnya kan Iya kan. makasih loh. Ya untung Billy makannya semen. Cuman kan dia nggak makan tuh batak kok, dia makan. Nah dia bagus. Tapi maksud gue tapi kan ada sisi dimana ketika ada keinginan itu dari suami ataupun dari istri, itu mau ada sebuah pengorbanannya nggak sih? Karena kan kalau kata orang bilang ya cinta itu memang butuh pengorbanan gitu kan. Bukan pengorbanan sih, lebih ke perjuangan ya. Karena kalau lu nggak memperjuangkan cinta lu mau mendapatkan cinta yang kayak gimana gitu. Benar. Dan ini tuh si emotional needs yang kita tahu dari Indria dan juga George hari ini tuh, ini bisa jadi kayak jembatan nggak sih? Jadi kayak bukan menghindari konflik ya, jadi kita bisa ngadepin konflik tapi lebih kayak apa ya, udah ada panduannya gitu ya. Jadi kayak ada nggak terlalu blank gitu, gue harus gimana nih ribut sama dia karena kita tahu emotional needs dia. Ini ngebantu banget berarti ya Indria ya. Iya, setuju banget.
Karena aku kasih sedikit satu testimoni, emang kita lagi concern banget sama satu couple. Si couple ini itu tahun lalu itu sempat ketemu sama kita dan mereka bilang mereka mau divorce. Jadi padahal mereka itu udah married sekitar 14 tahun. Jadi lebih lama dari kita juga anyway. Tapi mereka ketemu sama kita, terus mereka bilang kayaknya kita mau divorce aja. Dan akhirnya kita counseling. Kita cuma jelasin dari mereka cerita, sepanjang mereka cerita konseling pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita cuma lihat satu garis merahnya, ada emotional needs si pria yang gak dijawab sama istrinya, ada emotional needs istrinya yang gak dijawab sama si pria selama 14 tahun pernikahan. Sampai akhirnya mereka ada di satu titik yang emang marriage burn out. Dua-duanya udah burn out, udah gak tahu what to do, harus ngerjain apa ya, udah burn out banget selama 14 tahun pernikahan. Sampai akhirnya kita jelasin si materi ini, bahwa pernikahan itu husband and wife, kita perlu memenuhi emotional needs. Sampai akhirnya di tahun sekitar 3-4 bulan yang lalu itu mereka ketemu lagi sama kita dan kita lihat itu pernikahan mereka udah kayaknya berapa persen ya yang berubah? Belum 180 derajat berubah gitu, tapi mereka berdua punya effort buat sama-sama memenuhi emotional needs itu, dan akhirnya pernikahan mereka sekarang berangsur-angsur membaik. Jadi kayaknya penting banget buat kita tahu secara emosional itu pria perlunya apa, istri perlunya apa sih, buat menghindari konflik. Setuju juga. Benar ya, jadi kayak dijembatanin dulu gitu ya, sebelum terjadi konflik kayak, gue udah tahu rahasia lu dulu nih gitu kan. Ya, soalnya bahasa kasih terlalu abstrak gitu mungkin universal ya. Seru nih teman-teman, kita udah dikasih tips banyak banget nih dari tadi. Iya, jadi pengen tahu banget tuh emosionalis. Itu 14 tahun, men, berarti dari awal pernikahan loh, saling nggak tahu gitu kan? Nggak tahu. Dan aku sempat nanya juga sih, kenapa sih kok bisa burn out? Kenapa sih mereka ada di satu titik mau memutuskan untuk divorce? Kenapa ya? Padahal kan maksudnya divorce itu kan kayak keputusan yang, aduh, kayaknya mereka kan udah punya anak, anaknya juga udah punya 3 gitu. Ya, maksudnya keputusan untuk divorce itu kan, gak mudah kalau menurut aku, kayaknya perlu dipikirin gitu. Tapi waktu kita ngobrol, ternyata emang kuncinya itu selama mereka menikah 14 tahun, mereka nggak saling mengerti emotional needs-nya masing-masing. Jadi selama 14 tahun menikah ya mereka jadinya burn out, nggak tahu gimana ya, kenapa ya gitu. Nah akhirnya waktu kita jelasin soal ini, mereka belajar untuk saling memenuhi, pernikahannya jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Itu sih. Ini, tapi dengan kata lain nggak ada kata terlambat sih ya kan? Betul. Untuk belajar lagi ya. Benar banget. Dan ini sebenarnya aku juga jadi pengen nanya juga nih sama Indria sama Josh juga. Oke, ya ini aku juga jadi pengen nanya juga nih, kalau misalnya teman-teman juga mungkin ya yang ngedengerin sekarang lagi nonton juga nih YouTube-nya Sobat Maestro ya, Sobat Maestro semua di Maestro Radio Bandung. Ini ada tips nggak sih how to, atau malah bukan how to ya, atau don't do gitu ya, jangan dilakukan ataupun yang harus dilakukan ketika tiba-tiba ada konflik menyerang nih dari pasangan? Apa sih yang harus dilakukan pertama kali, atau apa yang jangan sampai kamu lakukan gitu? Nah, mungkin kita bagiin tentang ada satu balik lagi ke Bible lah ya. Ada satu cerita di Kitab Wahyu itu tentang Four Horsemen Apocalypse. Apa ya? Four Horsemen apa ya? Four Horsemen of Apocalypse. Jadi lebih kita belajar ini juga awal kita menikah kita nggak tahu tentang hal ini, tapi sering kita counseling kita jadi tahu tentang hal ini. Jadi ini disebutnya Four Horsemen of Apocalypse. Jadi 4 penunggang wahyu ini ditemukan oleh Dr. John Gottman. Jadi Dr. John Gottman itu dia seorang pakar dari Amerika. Dia meneliti tentang pernikahan. Jadi dia orang yang concern sama pernikahan. Akhirnya dia meneliti beribu-ribu pasangan. Kenapa akhirnya pasangan itu banyak bercerai? Kenapa akhirnya pasangan itu jadi nggak bisa langgeng segala macam. Nah akhirnya dia menyimpulkan ada 4 ciri
yang harus kita waspadai. Tetap Kita mesti aware. Nah, 4 ciri ini dia sebut sebagai 4 penunggang wahyu. Why? Karena kalau kita baca di kitab Wahyu, waktu akan kiamat itu akan ada 4 penunggang kuda yang akan muncul di langit. Dia bilang, nah kalau 4 penunggang kuda ini udah muncul di atas langit, it means kiamat sudah dekat. Tuh. Yes. Nah, dia mengibaratkan ini di dalam pernikahan. Kalau 4 hal ini muncul di dalam pernikahan kita, ketika kita lagi konflik, artinya kiamat sudah dekat. Artinya pernikahan kita sudah harus kita aware, kita udah harus kayaknya udah siaga nih, kita sudah siaga tuh. PPKM level berapa lah, nggak tahu. Nah, 4 hal ini mudah, kita singkat jadi 4M. Yang pertama adalah mengkritik. Mengkritik. Okay. Mengkritik. Jadi mengkritik sama komplain itu beda. Contoh. Kalau komplain itu kayak tadi, aku nggak suka kalau kamu berantakan. Aku nggak suka kalau kamu pulang terus langsung duduk nonton TV. Nah kayak gitu. Itu konflik ya. Itu konflik, itu komplain. Nah kalau kritik itu biasanya yang diserang pribadi orangnya. Contoh, kamu itu ya kalau pulang selalu nonton TV. Kamu tuh ya nggak pernah perhatiin aku. Itu kritik. Jadi dia itu nyerang pribadi orangnya. Itu yang nggak boleh. Komplain is okay. Ketika kita komplain itu berarti ada sesuatu yang kita harapkan terjadi tapi nggak terjadi. Makanya kita komplain. Nah kalau kritik itu lebih ke menyerang pribadi orangnya. Dan itu yang nggak boleh. Jadi waktu lagi konflik terjadi, kekeh gitu ngomong. Kita hindari lah mengkritik. Banyak orang menyerang itu ya. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku ya kayak gitu. Jadi itu yang pertama. M yang pertama mengkritik, singkatnya. M yang singkatnya kedua. aja ya sebelum nanti kepanjangan. Soalnya ini perlu beberapa episode lagi bahas Bagus. Sampai akhir tahun. Kita sampai akhir tahun udah punya materi, guys. Benar. Nah, M yang kedua adalah menghina. Nah, menghina mungkin agak mirip sama mengkritik, tapi kalau menghina lebih ke physically mungkin, lebih ke orangnya ya. Maksudnya jadi kayak pendek lah, bodoh lah. Kan sering ya. Kalau contoh mah di kita aja lah. Kayak di kita aku tuh sering banget karena aku kan orangnya cepet ya. Aku tuh pengennya hari ini beres, hari ini sekarang juga beres gitu. Sementara kalau dia kan lebih stabil, kelakon, tapi pasti gitu loh. Jadi awal pernikahan tuh aku selalu bilang, yang kamu tuh lambat banget ya, bener loh, lambat, kamu tuh kayak kura-kura, nah kayak gitu tuh. Itu kan bener-bener, aduh menghina banget ya, masa dia disamain sama kura-kura ya? Kura-kura kan gak ada bentuknya. Aduh, kasihan pisan si George. Aduh ya ampun, ini kan gak kayak kura-kura dong, bener gak? Nah kura-kura dulu ninja. Nah dulu aku tuh sering banget lah ngehina tuh sering banget. Lu tuh aduh lambat banget tuh, bener lu kayak bekicot tuh, kalau kayak kura-kura lu gitu. Itu ngehina banget gitu. Tapi sampai akhirnya Tuhan izinkan pertobatan terjadi. Hari ini udah gak pernah tuh ngomong lu kayak kura-kura gitu, enggak. Aku cuma bilang aku tuh pengen kamu lebih cepet gitu loh. Jadi maksudnya itu perbedaan menghina dan ini ya. Kan kalau lagi ngobrol nih karena perbedaan level edukasi mungkin akhirnya dia ngomong, kita bodoh banget ya, gue udah ngomong berkali-kali, gue nggak ngerti, bodoh banget sih lo. Nah gitu pasti ada kan ya yang kayak gitu-gitu ya. Sorry kalau agak pip gitu. Tapi sometimes itu terjadi waktu lagi konflik. Nah itu yang harus kita hindari. Yang pertama mengkritik, nyerang pribadi orangnya. Yang kedua menyerang si orangnya. Jadi ciri-ciri dialah, kepribadian dialah yang mungkin stabil. Lu tuh kayaknya bumi mau goncang juga lu diam aja gitu kayak gitu ya kayak. Nah itu yang diserang. Nah itu nggak boleh. Karena itu akan membuat luka. Itu pasti akan membuat luka. Nah underestimate ya. Betul. Nah M yang ketiga itu nyambung sama M yang 1 dan 2. Jadi kalau M 1 dan 2 dikerjain terus nih, ada kritikan, ada hinaan terus. Nah, akhirnya M yang ketiga ini akan muncul. Namanya membela diri. Berapa banyak dari kita yang suka membela diri? Ya benar nggak sih? Kalau kita diserang, kita dikritik, terus
kita pasti nggak tahan buat bela diri, betul ya? Otomatis ya. Apalagi kalau misalnya serangannya seperti ini. Lu tuh ya nggak pernah mau bantuin gua. Lu itu nggak pernah mau ngertiin gua. Akhirnya si suami atau si istri akan nembalin pasti. Nggak pernah. Lu serius, lu serius, lu yakin? Nggak pernah. Lu ingat nggak yang lagi hari itu gua bantuin lu? Nah kayak gitu-gitu ya. Jadinya yang tadinya konfliknya, masalahnya cuma si A, jadi ke masa lalu yang diungkit-ungkit. Karena akhirnya dia, nah kalau aku tipenya orang yang ketiga ini. Aku tuh orang yang suka bela diri. Jadi kalau dia bilang, kamu tuh ya benar-benar ya kalau dikasih tahu pasti yang ngeles sana, ngeles sini gitu. Nah akhirnya tapi kita harus tahu bahwa membela diri itu nggak akan menyelesaikan sebuah konflik. Masalahnya nggak akan selesai dengan kita membela diri, betul ya? Jadi membela diri itu adalah akibat ketika kritikan dan hinaan terus-terus kita lakukan. Akhirnya seorang yang pasti nggak tahan. Pribadi yang diserang pasti nggak tahan. Dia pasti bela diri. Dan kalau udah bela diri, akhirnya nggak selesai masalah, jadi nambah masalah. Nah, yang terakhir yang paling gawat. Setelah mengkritik, menghina, membela diri, ada 4 penunggang kuda yang terakhir namanya membisu. Wah. Nah, kalau udah di titik ini, itu udah stadium level 3 mungkin, udah gawat. Jadi orang yang udah membisu itu udah keras hatinya, karena udah sakit, udah terlalu sakit, udah terlalu keras, akhirnya dia menutup diri, dan akhirnya dia nggak mau selesaiin konfliknya. Dia akhirnya udah menarik diri dan akhirnya bilang, oke, terserah kamu mau ngelakuin apa, I don't care, udah lakuin apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, aku nggak peduli lagi. Jadi kayak udah bikin benteng yang kuat, udah bikin tembok ya. Jadi akhirnya membisu. Nah, kita pengen banget mengencourage banget setiap pasangan suami istri nggak sampai ada di titik ini. Jadi mulai diperhatiin ketika kita konflik, hindari yang namanya kritik, hina, membela diri, apalagi membisu. Jadi kalau udah sampai membisu, jadi harus gimana, George? Nah, kalau udah sampai membisu, ya kita pasti butuh konselor. Kita pasti butuh orang ketiga yang memang bisa bertanggung jawab ya, maksudnya otoritas di atas kita, mungkin mentor rohani kita, atau kita sekarang banyak banget konselor-konselor pernikahan yang bagus, yang profesional. Kita bisa ask help, kita bisa minta bantuan ke mereka. Karena kalau udah di titik juga sih karena kalau udah titik udah benteng kayak gitu, kita sendiri sebagai pasangan nggak akan bisa ngeberesinya. Karena kita mesti lihat ada akar-akar yang terjadi sebelumnya, dan itu perlu orang profesional yang bisa bantu buat menemukan akarnya apa sih. Karena si tembok itu kan nggak dibangun dalam semalam ya, pasti udah banyak kasus, banyak kejadian yang akhirnya tembok itu semakin tinggi. Setuju. Wah, ini ya. Jadi Sobat Maestro mulai dicek sudah sampai M yang keberapa nih Sobat Maestro ya pernikahan Anda. Amit-amit aku sih berdoanya enggak ke M1 aja belum gitu ya. Aduh, bener deh. Berdoanya gitu ya Sobat Maestro. Udah dikasih tips dan juga triknya dari Indria dan juga George hari ini. Gimana sih caranya kita kalau misalnya kita menghadapin konflik jangan sampai keluar si 4M itu ya. Apalagi yang keempat ya. Apalagi itu kok, aduh. Yang membisu itu. Iya benar, itu selalu deh lulu gue itu kan istilahnya gitu. Iya, ngebangun benteng kan, itu kan, itu tuh kayak udah tinggal, ayo bisa yang mulia, gitu kan, kenapa? Benteng Takeshi. Oh ketahuan nomor kalau kayak gitu. Oh iya. Duh, padahal itu rame banget benteng Takeshi. Aku nonton sih, tapi aku mau ngomong, itu apa ya? Aku nggak tahu. Aku mau ngomong gitu tadinya. Yuk, udah bertobat yuk. Iyalah, kita sama gitu ya hari ini ya. Aduh, seru banget ya, beneran. Banyak banget poin-poin yang harus digali lagi sih sebetulnya. True, benar. Harus dipanjangin lagi. Bakal ketemu lagi sama George sama Indria. Iya dong. Oke, siap. Jangan ini ya kapok diundang ke Lady Stock ya. Pokoknya mumpung PPKM kita banyakin online. Begitu selesai PPKM kita bikin seminar ini ya, pasutri gitu ya, marriage. George and Indria, benar. Oke. Yes. Terima kasih ya sekali lagi sudah hadir di Lady Stock buat George and Indria. Thank you for having us. Suka banget karena kita biasa belajar dari 30, 40 ya kan. Sekarang belajar dari yang 10. Mantap. Seru banget, benar seru banget. God bless ya teman-teman. Thank you. Thank you.
Thank you, Ci. Thank you semua. Thank you. Kok kakak, Thank you. bro, sis. God bless. Iya. Ayo closing nggak? Hah? Ayo Closing sekarang? Closing nih? Iya. Oke, Sobat Maestro yang ada di YouTube, teman-teman YouTube semuanya, kalau pada penasaran tentang Lady Stock gitu ya, ini lagi ngomongin apa sih? Ternyata seru banget. Kamu bisa langsung cek aja di YouTube channelnya Radio Maestro, cari aja Lady Stock di sana, serinya keluar pasti semuanya ada lengkap banget ya. Atau kamu mau dengerin di Spotify. jalan via Spotify, kita juga udah ada di Spotify, dan pastinya Sobat Maestro klik juga di Instagram Maestro Radio Bandung, karena di sana kami akan update semua kegiatannya Lady Stock dan juga seri-serinya Lady Stock, semua update di Instagram kita. Oke? Terima kasih ya sudah hadir dan juga masih hadir bersama-sama dengan kami. Minggu depan kembali ya di Lady Stock setiap hari Jumat jam 3 sore. Oke? Terima kasih Papa Producer, terima kasih para ladies, Citin, Cipang. See you next week. Bye. Ah. Thank you. Bye. Thank you.